Hai Tesla lover, welcome back to Tesla. Masih bareng Rahma Guide for Tesla Content dan masih bareng Bersama juga Esmen Behind the Concept. Kita masih bahas putar gadget dan kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngebahas salah satu handphone dari brand Samsung seri M. Nah, biasanya kalau orang-orang dengar seri M, wah, worth to buy nih gitu. Karena salah satunya adalah daya tahan baterainya yang cukup lama, bahkan bisa sampai seharian full gitu biasanya. Dan kali ini kita bakal ngebahas seri M23 5G yang mana ini jadi salah satu kakak atau adiknya bisa kita bilang dari si Samsung M22 yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Dengan perbandingan M22 dan M23, apakah M23 ini akan lebih baik atau upgrade atau downgrade? Langsung aja kita bahas. So, tonton video sampai akhir, don't forget to subscribe and turn on notification. Sektor pertama yang bakal kita bahas adalah sektor desain dari si Samsung M23 ini. Kalau ngomongin soal desain, si Samsung M23 ini emang desainnya Samsung banget. Bener-bener simple, khasnya Samsung. Dan dia tampil dengan desain yang stylish banget kali ini. Dia sangat premium menurutku ya, karena walaupun dia dari polikarbonat bodinya, tapi dengan finishingnya dia yang matte. Terlebih lagi yang varian ini, yang copper brown ini, bener-bener bagus banget Besti, betul-betul bagus, premium banget looknya, bahkan nggak kelihatan ini tuh dari polikarbonat loh Besti. Besti, tas lover ya maksudnya. Nah, kalau dari sisi bodinya sendiri, untuk bentangan badannya tuh memang cukup lebar, dia tuh cukup bisa dibilang penuh di tangannya Rahma, tapi nggak penuh-penuh banget karena dimensinya tuh cukup tipis dan ada lengkungan di setiap bodinya itu, jadi nggak ngerasa yang gitu ya, paham lah ya, nggak gitu banget rasanya, tapi masih ada space dan dia tuh nggak bikin capek gitu rasanya kalau digenggam lama-lama. Dan karena dia finishingnya matte, jadi dia tuh nggak ada sidik jari yang nempel kalau misalkan kita pegang. Jadi kita nggak perlu antisipasi pakai case yang mungkin males pakai case ya kan, karena dia nggak fingerprint magnet karena finishing matte-nya itu sendiri. Dan kalau bisa kita bilang untuk portnya sendiri dia cukup lengkap, bahkan memang lengkap kali ya, karena dia ada Type-C untuk charger, kemudian ada audio jack 3,5 mm, favoritnya Rahma banget karena Rahma masih setia sama headset kabel. Kemudian ada power button, ada volume button, di atas ada mikrofon, di sebelah kiri ada SIM tray. Tapi sayangnya di sini dia itu masih menggunakan mono speaker, belum stereo speaker. Itu sih lumayan minor. Dan di bagian depan desainnya itu ada kekurangan minor juga menurut Rahma karena dia masih menggunakan Infinity V display. Looknya jadul gitu ya, masih terkesan lama. Kalau misalkan dia pakai Infinity O atau Infinity U, mungkin akan ada nilai lebih pada desainnya ini. Dan ada kekurangan minor yang menurut Rahma juga cukup mengganggu. Dia bezel di bagian bawahnya masih cukup tebal dan volume buttonnya di bagian kanan ini cukup tinggi, jadi tangan kita perlu menyesuaikan lagi kalau misalkan kita mau nurunin ataupun naikin volumenya. Sektor kedua yang penting banget kita bahas adalah sektor display dari Samsung M23 5G ini. Untuk display sendiri dia sudah dibekali dengan panel TFT LCD dengan resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate 120Hz yang bikin scrolling experience-nya tuh lebih mulus dan halus. Tapi kalau kita bandingin sama Samsung M22 yang sebelumnya, sebetulnya ini terkesannya downgrade ya Tesla ya, karena di Samsung M22 itu sudah mengusung panel Super AMOLED, sedangkan pada Samsung M23 ini menggunakan TFT LCD itu sendiri. Jadi kalau test lover yang udah kebiasaan pakai panel Super AMOLED atau test lover yang mau bungkus Samsung M23 ini dan ingin merasakan panel Super AMOLED, mohon maaf dulu karena belum bisa merasakan panel Super AMOLED di handphone yang satu ini. Tapi di sini ada poin plusnya, ada upgrade-annya karena resolusinya sudah bertambah. Jadi ketika kita baca teks atau baca berita yang tulisannya banyak itu udah mulai nyaman, lebih nyaman lagi mata kita ketika ngelihat teks itu sendiri. Oh ya, untuk panel TFT ini kenapa sih perbandingannya panel TFT sama Super AMOLED? Kenapa jadi kesannya downgrade banget? Oke, aku kasih tahu. Untuk kekurangannya, si TFT LCD ini tidak menghasilkan warna hitam sepekat panel Super AMOLED. Jadi kesannya tuh tidak se-vibrant panel Super AMOLED, tapi sudah cukup vibrant, tapi tidak se-vibrant itu. Iya, pasti paham.
Sektor berikutnya yang akan kita bahas adalah sektor performa. Untuk performa sendiri, dia dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 750G 5G dengan fabrikasi 8 nanometer. Dibekali juga dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB yang masih bisa kalian upgrade lagi ke 1TB dengan menggunakan SD card. Jadi pastinya puas banget kalau emang kalian suka nyimpen foto, video, atau apapun, kesimpan semua. Karena ada slot untuk SD card itu sendiri up to 1TB. Dan untuk UI-nya sendiri, dia sudah dibekali dengan One UI 4.1 dengan basis Android 12. Dan selama kita gunakan, dia lancar banget, nggak ada stutter, nggak lemot juga. Dia masih aman untuk ngelibas kerjaan-kerjaan kalian, nggak ada aplikasi yang keluar tiba-tiba. Dan untuk si Samsung M23 ini sendiri juga dibekali dengan NFC dan sudah mendukung konektivitas 5G karena chipsetnya itu sendiri si Snapdragon 750 5G. Dan sama seperti handphone saat ini yang sudah beredar, udah pada ada RAM extensionnya itu sendiri. Dan untuk si Samsung M23 ada fitur RAM Plus dengan maksimal 6GB. Jadi nggak usah khawatir kalau RAM kalian penuh. Nah, dengan segala keunggulannya itu, kita udah sempat coba untuk tes gaming. Pada Mobile Legends kita mendapat settingan tertinggi yaitu High Ultra, dan saat dimainkan masih aman banget, sangat smooth, dan pada bodinya sendiri masih adem dan gak terasa hangat yang berlebihan. Dan untuk game PUBG kita mendapat di settingan Smooth Ultra dan masih enak banget untuk kita mainkan, gak kerasa ada frame drop saat dimainkan. Dan untuk dipakai bermain agak lama juga masih enak banget nih tes lover, karena suhu smartphone-nya ini masih stabil di hangat yang gak bikin tangan sakit. Pada game Genshin Impact sendiri kita juga udah tes dan dapat settingan grafis di lowest 30 fps. Saat dimainkan, experience yang kami rasakan masih sama dengan smartphone di kelasnya yang grafiknya masih terbatas, tetapi pada M23 ini FPS-nya terasa cukup stabil saat kita mainkan beberapa lama. Next, kita bahas sektor kamera ya. Untuk kamera sendiri, dia dibekali dengan triple kamera di bagian belakang dengan konfigurasi kamera utamanya 50MP, kemudian ada kamera ultrawide 8MP, dan ada kamera makro 2MP. Dan di bagian depan di Infinity V display ini ada kamera selfie atau kamera depan dengan konfigurasi 8MP juga. Untuk hasilnya langsung aja check this out. Untuk hasilnya, pada kamera utama menghasilkan white balance yang masih terjaga dengan baik, ketajamannya itu sendiri serta warnanya juga masih terlihat natural dan tidak mengalami processing yang berlebihan sehingga kesan naturalnya masih terjaga. Ini juga terjadi pada lensa ultra wide-nya, warnanya itu masih vibrant, serta dynamic range-nya masih cukup luas jangkauannya. Dia pun menghasilkan gambar yang baik, distorsinya pun juga tidak terlalu terlihat. Dan untuk lensa makronya sendiri bisa dikatakan hanya sebagai pelengkap saja karena hasilnya masih standar dan cukup untuk beberapa saat jika ingin mengambil gambar yang jarak dekat. Untuk kamera selfie-nya menghasilkan skin tone yang masih bisa mendekati aslinya, tidak terlalu banyak mengalami sharpening dan juga detailnya masih terjaga dengan baik. Selain itu, fitur beauty juga masih ada nih buat kalian yang mau mempercantik diri lewat fitur ini. Pengetesan video Ultra HD 30fps pada Samsung M23 5G. Dan ini adalah resolusi Full HD 30fps pada Samsung M23 5G.
Untuk perekaman videonya ada di maksimal resolusi Ultra HD 30fps atau 4K 30fps, dan seperti smartphone pada rentang harga mid-range, stabilisasinya hanya akan terasa maksimal di resolusi Full HD. Untuk hasil warnanya sendiri masih bagus dan vibrant khas Samsung, audionya juga terekam dengan baik, jadi masih cocok buat kalian yang suka membuat konten video di HP. Next, kita bakal bahas soal baterai, sektor baterai dari si Samsung M23 ini. Untuk baterai sendiri, dia memiliki kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Dan kita juga sudah melakukan tes baterai dengan skenario pengetesan, yaitu gaming selama 30 menit dan juga menonton video selama 1 jam, dan hasilnya pada Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan High Ultra menghabiskan 7%, PUBG 30 menit di settingan Smooth Ultra menghabiskan 8%, Genshin Impact settingan Lowest 30 FPS selama 30 menit menghabiskan 10%, dan kita sempat menonton video selama 1 jam di Netflix menghabiskan 7%. Oke, kita udah sampai pada poin kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, memang kalau udah bilang seri M, dia tuh emang kayak dari awal itu udah bawa kesan yang performa dan baterainya pasti bagus. Dan pasti orang-orang tuh bilang seri worth to buy, kayak aku bilang di awal. Dan memang betul, performa dan baterainya jadi salah satu poin plus dari si Samsung M23 ini. Selain daripada baterai yang memang mumpuni, cocok banget buat pakai seharian dan malas bawa powerbank, dan juga performanya sendiri juga kenceng dan bisa menggeber semua game dengan aman. Pekerjaan juga bisa kita lakukan dengan lancar, tidak ada stutter ataupun keluar aplikasi tiba-tiba. Dia juga menang di bagian desain. Jadi desainnya itu memang stylish dan menurut aku ini elegan banget, kelihatannya sangat premium. Dia juga long term karena ada konektivitas 5G itu sendiri dan juga sudah ada NFC. Selain daripada itu, sektor penting lainnya yang menurut kita memang salah satu hal yang krusial, apalagi selfie ataupun foto-foto, kameranya ini juga masih berani banget untuk diadu. Tapi selain daripada kelebihan itu, ada juga kekurangan dari si Samsung M23. Salah satunya adalah displaynya yang terkesan downgrade gitu ya daripada Samsung M22, karena kita udah terlanjur dapat M22 awalnya, jadi kita ngerasa punya ekspektasi yang lebih ke Samsung M23 ini. Tapi memang displaynya yang TFT itu kurang menghasilkan warna hitam yang lebih pekat daripada si Super AMOLED itu sendiri panelnya. Dan untuk perekaman video di bagian resolusi 4K 30fps yang resolusi maksimalnya banget, itu masih shaky dan perlu kita pakai penstabil gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai penstabil gitu masih kerasa banget getarnya. So, itu tadi pembahasan kita soal Samsung M23 ini, si adik atau kakaknya M22 ya? Kakaknya kali ya, atau adiknya si M22. Dan gimana nih Tes Lover menurut kalian? Atau ada yang udah pernah bawa si Samsung M23 ini? Bisa banget drop tanggapan kalian ataupun pengalaman kalian pakai si Samsung M23 di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau bungkus si Samsung M23 bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Thanks for watching videonya sampai akhir. Don't forget to subscribe and turn on notification. Akhir kata, bye dan see you next time!